dibebaskan Tuhan. Amin. Dan kami mempercayai bahwa kuasa Tuhan tidak ada yang mustahil dari kami semua. Bagi siapapun hari ini yang percayakan Kristus, Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang hidup. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah kami semuanya. Baik di tempat ini, baik di dalam kelompok-kelompok, ataupun yang menonton secara langsung. Tuhan tolong kami semua Tuhan Yesus. Bahwa kuasa-Mu yang terlebih besar itu sanggup melakukan sesuatu hal yang mustahil buat kami semua. Terima kasih. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk Engkau pakai. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Kita mau belajar hari ini tentang Pentakosta di tahun ini, karena setiap tahun pasti ada Pentakosta. Setiap tahun pasti ada Pentakosta, ada Paskah, ada Natal dan lain sebagainya. Saya memberikan tema dari tahun ini, tahun 2020, Pentakosta 2020. Kita membuka di dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua orang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri dengan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang pada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, Pentakosta pada waktu pertama kali ketika zaman rasul-rasul, para rasul memiliki bahasa lidah yang luar biasa. Kalau sekarang banyak sekali kursus-kursus, ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, dan bahasa-bahasa yang lain. Bahasa hati juga. Nah, kalau zaman dahulu belum ada namanya kursus. Tetapi Pentakosta yang terjadi semua rasul, karena kalau kita melihat pada waktu itu semua berkumpul. Nah, kita belajar dulu. Semuanya berkumpul. Semua rasul itu bisa mengerti dan bisa mengatakan bahasa yang ada pada waktu itu. Dan tidak perlu khusus, saudara. Karena apa? Karena Roh Kudus memberikan pengurapan yang luar biasa. Latar belakangnya adalah para murid pada waktu itu. Kenapa saudara setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Bersatu hati, terus
Ayo, minggu yang lalu sudah saya bagikan ya. Menanti-nantikan. Nah, pada waktu itu kalau dalam satu bahasa berarti di lockdown seperti sekarang ini. Semua rasul di lockdown untuk menantikan Pentakosta ini. Itu para rasul. Tetapi bagaimana dengan orang-orang Yahudi? Bagaimana orang-orang yang ada pada waktu itu sebelum menerima Pentakosta? Mereka pada waktu itu, saudara, orang-orang Yahudi merayakan pesta panen 7 minggu atau Pentakosta ini. Mereka merayakan pesta panen 7 minggu. Dari hari tersebut dan hari tersebut, hari ini Pentakosta, itu adalah puncaknya, adalah gongnya tentang persembahan panen tersebut. Sehingga gereja-gereja Protestan hari ini juga merayakan reoyo undu-undu. Karena apa? Karena berdasarkan tanggalan orang Ibrani, hari ini adalah Pentakosta, adalah hari raya panen. Mereka sedang merayakan hari raya panen itu dan memberikan persembahan yang luar biasa pada Tuhan. Sudah bisa bayangkan, karena di seluruh penjuru kita mengatakan seperti itu. Di seluruh kolong langit semua orang Yahudi yang laki-laki berkumpul dalam satu tempat. Ketika Petrus berkhotbah, berapa yang bertobat? 3.000. Ini perkiraan saja. Biasanya kalau orang berkhotbah atau orang sedang melakukan misinya Tuhan, yang bertobat umpamanya 10, berarti yang tidak bertobat berarti lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak ya. 50% bisa lebih. Saudara bisa bayangkan berapa orang yang berjubel pada waktu itu. Jika ini terjadi, mungkin kena corona kabeh. Saudaraku, mereka dari semua kolong langit berkumpul dalam satu tempat, merayakan dan ingat baik-baik, mereka juga memberikan persembahan korban penghapus dosa. Mari perhatikan baik-baik hari ini. Semua orang Yahudi yang tersebar ke segala penjuru berkumpul jadi satu. Berarti pada waktu itu tersebarnya di antara orang-orang di Timur Tengah atau bisa sampai ke Eropa, bahkan Alkitab mengatakan juga sampai di Asia. Mereka ke sana butuh waktu yang lama karena pesawat terbang pada waktu itu belum ditemukan. Berarti butuh berbulan-bulan untuk ke sana, untuk datang ke tempat sana untuk merayakan Pentakosta. Dan terjadi Pentakosta. Pentakosta dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama kan tentang perayaan panen. Pentakosta perjanjian baru adalah bagaimana pengurapan Roh Kudus pada para rasul dan pada mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita mau belajar hari ini, kita mau belajar hari ini untuk menerima Pentakosta. Apa yang harus dilakukan? Saudara mau menerima Pentakosta hari ini? Lakukan hari yang pertama, saudaraku. Yang paling penting adalah membersihkan hati. Bagaimana membersihkan hati? Mari kita buka di Imamat 23 ayat 21. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Perhatikan baik-baik. Pertemuan kudus. Yang namanya pertemuan kudus adalah berarti itu membersihkan hati. Sebelum mereka merayakan panen, mereka menjaga hati mereka. Bahkan dalam perayaan ada penyembelihan korban untuk penghapus dosa. Mereka membersihkan hati mereka. Mereka menjaga hati mereka. Ada pengakuan berdosa, ada pengakuan dosa bahwa mereka adalah orang-orang berdosa, sehingga mereka memberikan persembahan korban penghapus dosa. Saudara bisa memperhatikan ini untuk merayakan panen yang sukacita. Biasanya kalau orang-orang yang tidak percaya tentang Tuhan, mereka merayakan kemenangan, merayakan sukacita dengan sesuatu yang aneh-aneh. Tetapi Alkitab mengajarkan untuk merayakan kemenangan, merayakan panen, mereka ada pengampunan dosa, mereka ada korban penghapus dosa. Berarti ini menjadikan kitab saudara dan saya, ketika saudara merayakan sesuatu hal yang kita menangkan dalam hidup kita, saudara bukan bersuka-suka untuk sagelemi dewe, tetapi ternyata harus membersihkan hati. Ketika mereka panen pelajaran hari ini,
merayakan panen, membersihkan hati mereka. Ada korban penghapus dosa. Sekarang saudara bisa bayangkan sekarang ini, orang-orang yang sedang merayakan kemenangan mereka, mereka bukan membersihkan hati, nak balapan di Formula One, terus Grand Prix maupun kayak MotoGP dan lain sebagainya. Mereka merayakannya apalagi dengan menyembelih korban. Orang apa tapi mabuk-mabukan. Banyak orang-orang yang menang tetapi keliru dalam merayakan mereka. Tetapi Alkitab mengajarkan kita, saudara dan saya, ketika kita diberikan kemenangan oleh Tuhan, saudara harus membersihkan hati saudara. Amin. Untuk menerima Pentakosta yang pertama apa saudara? Membersihkan hati. Apa sih maksudnya? Bagi saudara dan saya ada pengakuan dosa. Ada pengakuan berdosa. Tuhan, aku ini orang berdosa. Untuk datang kepada Engkau, aku tidak mampu tanpa pertolongan-Mu. Siapa yang mampu? Satu orang pun tidak ada yang mampu sampai Tuhan, kecuali Tuhan mau datang sendiri ke dunia untuk mengangkat kita. Khotbah yang lalu, hanya orang yang dari surga yang tahu surga. Hanya orang yang dari Kendal Samirono yang tahu seluk-beluknya Kendal Samirono. Saya orang Puyang tidak tahu tentang jalan tikusnya orang Kendal. Ya betul. Saya nggak tahu jalan-jalannya mana sih, jalan-jalan tikusnya. Saya orang sana tidak mungkin tahu tradisinya orang Kendal. Taunya dari mana? Hanya dari kata orang saja. Jari ini seperti itu. Nah, saudaraku, ini sudah menggambarkan hanya orang yang dari surga yang bisa menunjukkan jalannya surga. Yes. Hanya orang yang dari surga yang bisa mengatakan ayo ke surga. Hanya orang yang dari surga yang bisa membawa kita sampai ke surga. Amin. Nah, belajar hari ini Pentakosta. Berarti saudara harus membersihkan hati. Harus berkata, Tuhan, aku orang berdosa, aku butuh Engkau untuk pengampunan dosa. Yang kedua, mengungkapkan hati yang bersyukur. Saudara masih ingat beberapa tahun yang lalu saya berkhotbah tentang kunci kehidupan dan kekuatan hidup kita. Kuncinya apa? Sukacita. Kekuatannya adalah bersyukur. Berarti masih ingat karena Pak Yakub sering nulis, ya toh? Saya tulis pasti ingat. Untuk mengungkapkan hati yang bersyukur, berarti saudara dan saya ada memiliki kekuatan yang luar biasa kalau kita sudah bisa bersyukur. Keadaan apapun akan membuat kita bisa bersyukur. Mereka bisa bersyukur tidak peduli apakah panen mereka itu harganya anjlok atau tidak. Sekarang ini banyak sekali mengeluh, aduh lombokku, wingi bar 10.000 kayak saiki 5.000, malah 2.000 loh. Aduh lombokku, wingi bar 10.000 loh, saiki kan 2.000 seperti itu. Tetapi kita harus bisa merubah. Aduh lombokku, matur nuwun ya ora apa-apa. Kowe wingi 10.000, saiki 2.000, aku yakin dan percaya 2.000 ini bisa menjadi berkat buat semua orang. Itu saudara-saudara dan saya bersyukurnya seperti itu. Karena apa? Karena mengeluh tidak akan menjadi jawaban buat saudara. Ini apa kita akan jujur Mari perhatikan baik-baik, mengungkapkan hati yang bersyukur. Mari kita buka di Ulangan 16:15. 7 hari lamanya engkau harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan. Itu tentang Pentakosta. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu.
di tempat yang dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan bersungguh-sungguh. Rasa bersyukur mereka terbukti semua golongan Yahudi, ingat baik-baik. Semua golongan Yahudi dari berbagai penjuru menjadi satu. Itu bukan suatu kebetulan, saudaraku, tetapi Tuhan sudah merancangkan bagaimana Pentakosta pada waktu itu terjadi, supaya mereka menjadi satu untuk mendengarkan bahwa Mesias sudah naik ke surga. Saudara dan saya, mereka tidak peduli harga apakah anjlok atau naik tentang panen mereka. Mereka semuanya ke sana, ke satu tempat mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ingat baik-baik. Mereka mempersembahkan yang terbaik, bukan yang setengah baik atau yang tidak baik. Karena apa? Karena mereka tahu ini persembahan buat Tuhan. Banyak orang-orang ketika memberikan persembahan buat Tuhan akan memilih-milih. Kemarin saya diberikan video dari Gereja Katolik promosi apa saya lupa tentang persembahan duit. Yang pertama ada 100.000, 50.000, terus 10.000 dan 2.000. Ketika akan memberikan bukan persembahan, tetapi akan memberikan sedekah. Pertama 100.000, katanya eman-eman, duit gede, sedekah. Terus 50, ada 50, terus 10, kok pena emang, saudaraku, mereka di sana memberikan yang terbaik. Hasil panen mereka adalah yang terbaik yang diberikan. Panen mereka adalah diberikan yang terbaik. Ingat, bukan yang setengah baik dan bukan yang tidak baik. Karena apa? Karena mereka tahu yang diberikan itu Tuhan, sehingga mereka yang terbaik. Saudara bisa bayangkan, lebih dari 3.000 orang berkumpul dalam satu tempat membawa persembahan panen mereka. Kira-kira kaya ngopo bentuke? Kaya blauran? Bisa lebih, blauran 3.000 ora ono. Bisa lebih. Mereka bawa mungkin ada sing kubis, ada kol, kubis rokok berdoa ya. Ini sing gowo bakcai, ini sing gowo pakcoy, ini sing gowo apa nah? Sing coy-coyan seperti itu. Mereka datang membawa yang terbaik ke sana. Ke sana memberikan yang terbaik. Aku waktu baca ini Tuhan, saya nggak bisa bayangkan bagaimana berjubel-jubelnya mereka. Ujuk-ujuk ada tiupan angin Roh Kudus datang pada mereka. Dan semua rasul bisa berkata dalam bahasa mereka semuanya, dalam bahasa glosolalia atau bahasa lidah. Saya nggak bisa bayangkan berjubel-jubelnya mereka, banyaknya orang. Tetapi Petrus langsung berkata dengan 12 rasul itu, mereka langsung bisa berdiri dan berkhotbah. Kira-kira yang mendengarkan itu berapa orang sih? Lebih 3.000. Iya. Saudara bisa bayangkan suaranya Petrus kayak ngopo banter itu, Pak. Wong saiki sing orang nganti 20 wae gomik. Sing punjul suka 100 gowo toa dan lain sebagainya. Suaranya Petrus banter kayak ngopo? Pasar kemriyek dan lain sebagainya. Ngomong enggak boleh ra seperti itu kok. Iya toh? Ini pada waktu itu Petrus suaranya kayak ngopo seperti itu. Saya nggak bisa bayangkan lah. Petrus berarti suaranya aku kalah banter kalau Petrus itu. Padahal aku nak ngomong banter sama aku. Gitu. Nah Petrus itu berarti suaranya bukan wajar dia nelayan, gitu. Nelayan kan suaranya dengan ombak kan banter-banter ngacane. Wah, seperti itu. Jadi Tuhan sudah mendidik dia. Berarti Tuhan luar biasa. Dia sudah memilih orang-orang yang suaranya banter di satu waktu ini yang terjadi. Kita juga terkadang sering diajak Tuhan seperti itu. Kenapa Tuhan mengizinkan saya untuk di tempat ini? Setelah ada kejadian baru kita sadar, oh iya, ternyata Tuhan mendidiknya seperti ini sehingga sampai seperti ini juga. Petrus juga sama. Mungkin dia bertanya, kenapa Tuhan pilih Petrus? Kok nggak pilih yang lain?
Tuhan nggak pilih orang Farisi yang luar biasa dengan ahli-ahli Alkitabnya. Kenapa Tuhan malah pilih Petrus yang kerjaannya hanya dengan ombak ikan dan lain sebagainya? Ini jawaban salah satunya, saudaraku. Ngomong dengan lebih 3.000 orang, bisa 5.000 atau 10.000 orang, saudaraku. Suaranya Petrus di rumah ini. Karena apa? Saking banget. Kalau 3.000 orang berkumpul itu kan satu lapangan mungkin ya cukup, bisa 10.000 orang di lapangan itu. Kalau sekarang kan butuh sound system yang luar biasa, kayak promo. Petrus enggak. Mereka memberikan hati yang bersyukur tadi dengan panen tersebut, dengan memberikan yang apa, saudaraku? Ya apa? Yang setengah baik, yang tidak baik, tetapi memberikan persembahan itu kepada Tuhan itu yang terbaik. Jika kau memberikan kepada Tuhan dalam hidupmu, adalah berikan yang terbaik, bukan yang setengah baik atau yang tidak baik. Mengungkapkan hati yang bersyukur berarti harus memberikan yang terbaik. Bisa, saudaraku ya. Bersyukur jika jemaat di tempat ini yang bertani, mereka memberikan persembahan seluruhnya juga yang terbaik, bukan yang setengah baik atau yang tidak baik. Seringkali saya ditanya, loh, kendala sebenarnya kok kayak jenengan kok kubis, slobor, loba, dan kenapa tuh Pak? Saya jawab seperti ini, mereka tidak akan panen sebelum mereka persembahan seluruh kepada gereja. Bersyukur tempat ini sudah tertata seperti itu. Dan saya kan percaya, ketika memberikan yang terbaik, ingat baik saudaraku ya, yang terbaik, Tuhan juga memberikan juga yang terbaik dalam hidupmu. Tapi ingat baik-baik, ketika memberikan yang terbaik, jangan sampai di belakangnya itu tidak ada itu, paling penting. Tidak ada hati yang bersyukur. Karena saudara dan saya dengan keadaan apapun, saudara kuat, ketika kita bisa bersyukur. Amin. Keadaan sekarang ini mari kita bersyukur. Sekalipun bergerejanya berkelompok-kelompok orang pokok, kita masih bisa bersyukur, masih bisa menonton di live streaming halaman Facebook. Yang bisa nyetel ulang dan sebagainya. Ada yang malam-malam juga yang inbox dan sebagainya. Linknya gimana sih Pak? Ya ampun, karena artinya kan masih ada teman-teman yang lain. Kadang saya sampai bingung jawabnya gimana seperti itu. Nah saudaraku, ada yang minta di YouTube nggak ada Pak? Nggak ada, kita nggak pernah main di YouTube Pak. Nah saudaraku, mari belajar hari ini bersyukurlah dengan keadaan apapun. Yes. Ada yang bertanya, ini sampai kapan Pak? Wah, tahun aku ramudeng. Saya nggak punya karunia bernubuat soalnya saudara ya. Kalau saya punya karunia bernubuat, ya tak mau buat sekalian seperti itu. Nah saudaraku, ini sampai kapan? Sampai Tuhan jawab sudah selesai. Yes. Yang pertama tadi apa saudaraku? Membersihkan hati. Membersihkan hati. Yang kedua, mengungkapkan hati yang bersyukur. Yang terakhir, tidak dengan tangan hampa. Tadi sudah saya singgung, mereka memberikan yang terbaik. Untuk mengalami Pentakosta, saudara dan saya, yang paling penting adalah membersihkan hati, bersyukur, dan tidak dengan tangan hampa. Seharusnya saudara dan saya untuk menerima Pentakostanya Tuhan tidak dengan tangan hampa. Maksudnya bukan berarti kita harus membawa sesuatu hal seperti itu, tidak. Tetapi paling penting saudara dan saya tidak dengan tangan hampa itu adalah membawa misinya Tuhan di dunia ini. Yes. Itu paling penting dalam hidupmu. Gak peduli mau bawa persembahan dan tidak bawa persembahan, tetapi Tuhan paling penting itu berkata dalam hidup saudara dan saya.
Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Paling penting adalah visi dan misinya Tuhan yang harus kau bawa dalam hidupmu, sehingga kau bisa menerima Pentakosta. Khotbah yang lalu saudara masih ingat, untuk menjadi saksinya Tuhan saudara diberi apa? Kuasa. Saudara akan menerima kuasa kalau sudah menjadi saksinya Tuhan. Kalau belum bisa menjadi saksinya Tuhan, berarti saudara tidak akan punya kuasa apa-apa. Akan hampa. Jangan salahkan Tuhan kalau saudara saya tidak punya karunia apa-apa. Karena apa? Karena kita tidak menjadi saksinya Tuhan. Berarti tangan saudara, hidup saudara harus membawa apa? Tangan apa? Harus membawa misinya Tuhan. Jangan sampai dengan tangan kosong. Wes penting aku lah yang gereja baca dan sebagainya. Aku kan yang kelompok ini ya tak rumah baik seperti itu. Ben dapat penghiburan. Iya, Roh Kudus itu roh menghibur kita. Tapi ingat baik-baik, saudara dan saya tidak akan mengalami Pentakosta kalau hanya seperti itu toh. Tetapi saudara punya pikiran, aku harus menjalankan misinya Tuhan. Aku tidak dengan tangan hampa datang kepada Tuhan. Aku harus minta Tuhan, Tuhan aku harus berbuat apa yang harus aku lakukan. Tuhan tidak peduli siapa saudara dan saya. Pekerjaan saudara dan saya Tuhan tidak peduli itu. Tuhan tidak mau peduli perekonomian kita seperti apa. Tetapi yang paling penting Tuhan ingin hatimu. Tadi apa saudara hatinya? Bersama kan? Harus bersih. Terus bersyukur. Yang ketiga, tidak dengan tangan hampa. Di Keluaran 23 ayat 14 sampai 23 tadi sudah kita bacakan beberapa ayatnya. Bahwa kita harus ke sana memberikan yang terbaik. Saya kalau membayangkan hal ini Tuhan, ribuan orang bawa persembahan yang terbaik. Bisa jadi momennya dia petani bawa panen yang terbaik. Kebanyakan ini petani pada waktu itu. Berbagai jenis sayuran, palawija dan lain sebagainya berkumpul jadi satu. Sehingga Tuhan berkata selama berapa hari itu merayakannya, 7 hari berturut-turut mereka tidak kekurangan. Karena persembahan itu meludak. Untuk menerima Pentakosta, jangan sampai hatimu kosong. Jangan sampai saudara dan saya tidak membawa apa-apa, tapi bawa dalam hatimu adalah misinya Tuhan. Yes. Untuk mengalami Pentakosta, sudah siapkah saudara di tahun ini untuk membersihkan hati dengan hati yang bersyukur dan tidak dengan tangan kosong? Mari. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Janganlah kami penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati
buka hati. Tapi ingat baik-baik, bersihkan hatimu dan katakan pada Tuhan, aku minta pengampunan Tuhan. Karena Tuhan ingin pertemuan kudus untuk sebuah Pentakosta. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dalam keadaan seperti ini pun Tuhan bisa membuat Pentakosta dalam hidup. Tapi bersihkan hatimu. Yang kedua, bersyukurlah. Ungkapkan hati dengan bersyukur. Ingatlah baik-baik, karena bersyukur adalah kekuatan saudara. Dengan keadaan apapun, tetaplah bersyukur. Sekalipun di masa pandemi ini, ingatlah baik-baik, bersyukurlah. Karena sudah menemukan kekuatan. Bersyukurlah. Sekalipun terkadang pertanian harganya anjlok dan lain sebagainya, tetapi ketika kau dengan bersyukur, kau bisa menemukan kekuatan yang baru. Kau akan menjadi berkat pada yang lain. Dan yang ketiga, untuk mengalami Pentakosta, jangan dengan tangan yang hampa, tapi bawalah misi Tuhan dalam hidupmu. Itu yang terbaik. Memberikan persembahan yang terbaik akan memberikan hidupmu untuk misinya Tuhan. Roh Kudus, kau ada di sini. Roh Kudus, kau ada di sini. Roh Kudus, kau ada di sini. Kau mati, kau berhidup, menolong hidup lama. Roh Kudus mati, kau hadir di sini. Jadikan pujian ini dan terima ungkapan kau mengasihi.
Pentagostai. Tidak ada yang mustahil. Sekalipun lewat media, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapan terjadi atas kami semua. Tambah-tambahkan karunia mereka dengan setiap orang yang mengambil misimu Tuhan Yesus. Bertambah-tambahkan kuasa, bertambah-tambahkan karunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya pertemuan roh terjadi atas kami. Terima kasih. Terima kasih. Membuka hati kami untuk Tuhan, mendapatkan kekuatan baru yang terbelenggu dibebaskan karena Tuhan.